ini tentunya merupakan kabar yang sangat baik ya, terutama untuk capital market juga, karena kita melihat, contohnya seperti negara lain kayak Amerika yang sudah mulai secara teknis bisa dikatakan menjelang resesi, tapi negara kita juga bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonominya sangat kuat gitu. Kita percaya sih bahwa dengan pertumbuhan ekonomi GDP kita yang kuat itu bisa memacu adanya inflow asing ya. Karena kan sekarang, kalau ceritanya mencari negara yang masih berkembang di tengah tingginya inflasi dan susah ekonomi sekarang, Indonesia bisa menjadi salah satu negara pilihan gitu di mata investor gitu. Oke, saya akan ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau kita lihat ini kan sebetulnya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 ini di atas ekspektasi tim riset CNBC. Nah, Anda melihatnya apakah ini sebetulnya kebetulan karena ada momentum Idul Fitri atau justru karena memang dampak resesi yang ada di Amerika Serikat dan juga sejumlah negara di Asia ini belum merembet nih ke Indonesia? Iya, sebenarnya bukan kebetulan sih, Mbak. Memang kita udah tahu bakal di atas 5% ya. Cuman memang masalah detailnya emang meleset sedikit, tapi hal itu kita perlu lihat lagi apa namanya, basisnya dari mana gitu. Basisnya itu kan dari kuartal kedua tahun 2021 ya, yang mana ekonominya itu masih belum terbuka lebar kayak sekarang. Jadi bahkan yang untuk mudik aja baru mulai sekarang. Jadi mudik itu ngebuka ekonomi ke banyak tempat, ya wajar aja GDP-nya memang naik gitu. Sebelum pengumuman sendiri kita sebenarnya udah bisa melihat ya dari laporan keuangan kinerja perusahaan. Seperti misalnya Unilever gitu yang consumer goods ya. Kita lihat mereka cetak laba, terus perbankan juga cetak laba tinggi. Berarti dan mereka ngasih tahu kalau memang kredit pinjaman itu naik. Berarti memang ekonomi kita memang lagi dalam kondisi baik begitu ya, Mbak. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup terjaga dengan baik ya Mas Ferry. Saya akan beralih ke Mas Jimmy. Mas Jimmy tadi salah satu mungkin nih, penopang penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 ini kan ada momentum mudik nih sehingga juga ada juga terkait dengan bonus-bonus biasanya di THR begitu di ketika lebaran tentunya ini kan akan menopang juga bagi peningkatan konsumsi. Dan kalau kita lihat lagi dari segi kontributor terbesar PDB ternyata konsumsi rumah tangga bahkan menjadi kontributor terbesar bahkan hingga 5,5%. Dan kalau kita lihat juga dari segi kontribusinya cukup besar hingga 51%. Apakah Anda melihat kalau misalkan daya beli masyarakat Indonesia ini sudah cukup baik atau masih stagnan sebetulnya? Oke, kalau kita melihat dari angka konsumsi rumah tangga tadi ya, yang tumbuh sekitar 5,5% year on year, sebetulnya ini angka yang cukup baik karena sudah kembali ke level pre-pandemic kemarin. Jadi kita ngelihat ini sebuah tren yang sangat positif sih gitu, terutama untuk beberapa emiten seperti mungkin consumer goods ya, tadi sempat disinggung sama Mas Ferry. Oke, artinya memang daya belinya sudah balik lagi nih ke level pra-pandemi. Kalau Mas Ferry sendiri apakah Anda juga melihat sudah sesuai dengan ke level pra-pandemi atau justru belum pulih nih? Saya setuju dengan Mas Jimmy. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ya, apa namanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sama pertumbuhan konsumsi itu apa namanya neck to neck gitu. Jadi kalau memang 5,1 kemungkinan konsumsinya itu 5,07. Jadi tapi selama pandemi itu ada diskrepensi gitu. Diskrepensinya itu makin ngelebar gitu. Jadi sempat di kuartal pertama 2021 ekonomi kita kan tumbuh year on year 5%, tapi konsumsi masih 3%. Jadi ekonomi kita emang benar-benar ditopang sebenarnya sama ekspor, sama komoditas gitu ya. Konsumsi masyarakat tuh belum pulih, benar-benar pulih. Nah, di kuartal kedua ini, di semester pertama baru kita ngelihat bahwa ternyata konsumsi rumah tangga itu udah mulai catch up sama ini apa namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi saya rasa ini memang hal yang bagus gitu. Oke, sudah mengejar momentum pertumbuhan juga ya Mas Ferry. Tapi di satu sisi kalau kita lihat Mas Jimmy, di tengah mungkin daya beli masyarakat yang sudah kembali ke level pra-pandemi, tapi ada tantangan nih terkait dengan inflasi yang masih terus menanjak. Nah, apakah Anda melihat kalau misalkan konsumsi rumah tangga ini ancaman begitu, apakah keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan ini sudah tepat atau seperti apa Anda melihatnya? Oke, mungkin kalau berbicara tentang inflasi, memang tentu saja angka inflasi kita yang udah dibilang cukup tinggi ya, hampir 5% ya kemarin. Itu tentu saja menjadi sedikit ancaman untuk daya beli masyarakat gitu, karena kan inflasi pada dasarnya itu memang mematikan atau mengurangi daya beli masyarakat. Tapi yang kita lihat adalah seperti yang sudah kita sering sering bicarakan ya sejak akhir tahun kemarin, di mana ada mulai commodity boom, terutama di Indonesia kita udah melihat nih sekarang, ripple down effect-nya terhadap daya beli masyarakat itu sudah nyampe ke sana gitu. Karena kan biasa kalau dimulai komoditi boom perlu ada laggard mungkin sekitar 6 bulanan lah ya, di mana efeknya itu baru bisa sampai ke level masyarakat, konsumsinya bisa naik dan itu yang kita percaya sedang kita lihat sekarang gitu.